itu orang NU langsung bersatu. Kalau wah kalah itu yang lain yang nggak ngambil tokoh NU akan kalah. NU itu kan punya ada Muslimat, ada Fatayat. Assalamualaikum Cofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah berapa hari nih kita nggak ketemu ya, berapa lama nggak ketemu? Iya, lama lah mudik ke Kediri. Nah sekarang kembali ke Jakarta karena suasana politik makin hari makin hangat, bukan makin panas, hangat. Ya. Oke, Cofi, saya lihat kemarin Cofi mendampingi Kiai Said ya waktu ketemu Pak Ganjar. Tahu aja. Padahal saya sudah sembunyi lah. Gimana? Gimana tuh Cofi? Iya, jadi waktu Yai Said, Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirot ini kan beliau ini ya juga seperti orang tua kami juga beliau ini. Selain beliau sebagai Ketua Umum PBNU 2 periode, jadi ketika beliau di Singapura, telepon-teleponan sama saya, kalau longgar monggo mampir ke pesantren gitu loh. Nah ternyata alhamdulillah di sana kok rame gitu loh, santrinya luar biasa, ada hadroh. Ternyata kedatangan tamu penting yang insya Allah kata Yai Said nih, beliau nanti yang akan memimpin negeri ini di tahun 2024. Seperti yang video channel YouTube di berbagai macam media seperti itu. Yai Said ini memang sosok kiai yang bukan hanya beliau menguasai ilmu agama ya, tapi ilmu berbangsa, bernegara, ilmu ekonomi, beliau sangat luar biasa. Tadi pagi setelah tadi malam itu ketemu Pak Ganjar, sholat berjamaah, Yai Said menjadi imam, Masya Allah adem gitu rasanya. Dan saya waktu itu melihat sosok Pak Ganjar betul-betul santri banget itu. Auranya itu apa ya? Aura santri, aura tawadhu, aura Masya Allah. Ketika Yai Said ceramah itu tadi malam, saya kan kebetulan di depan ini. Saya penasaran. Saya seneng ya kalau ketemu beberapa capres. Nah kebetulan yang ketemu tadi malam itu Pak Ganjar. Saya syuting, saya zoom. Waktu Yai Said itu berceramah, Pak Ganjar itu betul-betul nyimak. Dia enggak beralih sedikit pun. Betul-betul ingin ngaji beneran kepada Yai Said. Nah tadi malam Yai Said menceritakan tentang bagaimana kita punya Indonesia ini untuk menjaganya, untuk merawatnya dengan baik. Sehingga makanya akhirnya kan viral itu. Pak Ganjar ke Yai Said itu menjadi viral, menjadi perbincangan di grup-grup WA, di grup-grup komunitas NU, santri ini Gus Dur, dan sangat luar biasa. Tadi malam itu begitu, Mbak Levi. Peluang tokoh NU di Cawapres 2024 bagaimana menurut Cofi? Ya, kalau berbicara peluang kan tergantung masing-masing ketua umum partai, juga tergantung calon presidennya. Tetapi kalau kita berbicara Indonesia, termasuk Pak Jokowi kemarin ketika injury time beliau memilih Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu artinya PDIP dan partai lain yang sekarang mendukung Pak Ganjar, saya berharap mudah-mudahan melakukan hal yang sama. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk penghormatan kepada Nahdlatul Ulama, yang mana ormas ini menjadi ormas yang selama ini komitmen dan konsisten bersama ormas lain dengan Muhammadiyah misalnya, itu betul-betul menjaga banget untuk Indonesia ini gitu loh. Jadi sebagai bentuk penghormatan yang real, yang konkret, maka sebaiknya memang menurut saya hampir saya katakan wajib kembali menggandeng tokoh Nahdlatul Ulama. Nah tokoh itu siapa?
ya kami serahkan kepada Ibu Haja Megawati yang bijak, kepada Pak Oso, Pak Haritanu, terutama kepada Mas Ganjar, dan mungkin juga kepada Pak Jokowi untuk menghormati kembali ya dan memberikan ruang kepada tokoh NU. Dan Yai Said itu mumpuni banget beliau, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot yang pernah dinobatkan sebagai tokoh berpengaruh dunia juga. Jadi dia warok alim. Terus ada lagi misal Prof Mahfud, ada lagi banyak kader-kader NU yang terbaik. Cuman biasanya Ibu Mega itu memilih tokoh NU yang alim, yang warok, dan memang terbukti terdepan kalau berbicara mengenai menjaga dan merawat Indonesia itu. Jadi menurut Coki sendiri Kiai Said ini mumpuni banget ya? Waduh ya sangat mumpuni. Kiai Said itu jadi presiden aja mumpuni. Cuman kan masalahnya beliau ini kan memang orangnya tidak ambisius. Coba deh cari ada enggak Kiai Said masang baliho Capres 2024? Enggak ada. Cawapres 2024? Enggak ada jika dibandingkan yang lain. Nah di NU itu Mbak Levi, dia enggak meraih, dia enggak ambisi, dia enggak bersusah payah ingin jadi calon pemimpin. Di NU itu enggak ada begitu. NU itu tapi harus siap ketika negara memanggil. Nah, kita harus mencari figur-figur yang dia tidak ambisius gitu loh. Tapi ketika diberikan amanah, diberikan tugas dan tanggung jawab oleh negara, dia mampu. Nah, Yai Said, Prof Mahfud, ini beliau tokoh-tokoh hebat. Gus Yahya juga tokoh yang hebat. Yai Miftahul Ahyar, beliau ketua MUI juga tokoh yang hebat. Tetapi beliau kan sudah punya jabatan tuh, Rois Am, Gus Yahya ketua umum. Wah, kalau ini kolaborasinya bagus misalnya, kemudian Yai Said memang ya ditakdir Allah dan memang diminta untuk mendampingi Pak Ganjar, lalu kemudian ketua umum PBNU, Rois Am PBNU itu diajak musyawarah juga dalam rangka untuk meneruskan dan melanjutkan apa yang sudah pernah dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini akan menjadi dahsyat dan ini kekuatan yang luar biasa banget, luar biasanya banget, karena Yai Said udah teruji deh kalau untuk urusan itu. Dan tadi pagi saya juga ngobrol sama beliau, bahkan kami juga mengusulkan teman-teman itu kepingin bantu baliho Yai Said untuk jadi cawapres. Boten usah, jangan begitu loh Yai Said. Ya itu tadi, kalau ulama yang alim, yang warok, dia nggak bersusah payah, nggak ambisi untuk meraih jabatan. Itu yang benar. Tapi begitu negara memberikan jabatan itu, maka wajib hukumnya untuk terima. Tapi udah siap selalu ya Pak Kiai? Oh siap. Jadi gini, kalau kita cari pemimpin, jangan cari yang kaya, yang duitnya banyak, enggak. Tapi cari tokoh yang memang sudah teruji, sudah terbukti, dan alim, dan warok gitu loh. Itu. Nah, itu ada Yai Said. Prof Mahfud juga sebagai panglima hukum juga bagus. Banyak di tokoh NU. Jadi intinya saya berbicara pada malam hari ini adalah bagaimana negara, bagaimana partai pemenang menghargai NU. Menghargai NU satu-satunya cara. Salah satu cara adalah memberi kesempatan tokoh NU untuk memimpin bangsa ini bersama-sama gitu. Jadi ada nasionalis, ada religius. Jangan nasionalis toh. Nanti akan ada kecemburuan religius, tokoh religiusnya kok nggak ada gitu loh. Itu iya. Jadi ada dunia dan akhirat seperti itu. Jadi ke depan bisa saling mengingatkan antara tokoh nasionalis dan religius ini saling bersinergi. Dan itulah uniknya di Indonesia. Jadi saya bangga banget. Nah kalau saya melihat pengalaman Pak Jokowi injury time mengambil Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, maka di tahun ini supaya program Pak Jokowi jalan, maka harus
wajib hukumnya mengambil tokoh NU. Itu orang NU langsung bersatu. Kalau wah kalah itu yang lain yang nggak ngambil tokoh NU akan kalah. NU itu kan punya ada Muslimat, ada Fatayat, ada Pagar Nusa, ada IPPNU, ada Ansor, ada Banser, semua komplit. Nah kalau tokoh NU muncul dan itu sudah menjadi kesepakatan bersama, ada tawadhu, bukan yang kemarin ngaku NU tapi nikahnya dadakan loh ya. Di NU itu ada kultur sikap-sikap tawadhu, sikap-sikap tahu diri, sikap-sikap pamit, mau nyalon pamit, rembukan itu bukan dadakan kayak calon yang kemarin itu, tapi ya sudahlah karena itu haknya beliau, ya silahkan aja seperti itu. Bicara tentang pemilu dan kampanye, saya lihat ini Bidadari Group ini lagi kebanjiran pesanan kacang atau snack-snack ya Gus ya? Iya. Itu tuh bagaimana ceritanya itu? Oh snack-snack yang gambar caleg. Betul. Nah kemarin ada capres, tim suksesnya capres juga pesen kacang 1000, keripik 1000, ada caleg kami kalau caleg karena kami adalah seorang pengusaha, jadi kami melayani semua partai. Nah dari situ kami juga bisa memberikan edukasi ya kepada teman-teman caleg, bagaimana berkampanye yang benar, bagaimana berkampanye yang edukatif, yang mengajarkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan money politik. Nah karena caleg itu kan tiap ketemu kan pasti ngasih makan toh Mbak, ngasih kue. Nah daripada hanya ngasih kue terus nggak ada gambarnya, nggak ada keterangan suara, akhirnya kami desainkan ini. Contoh ini deh, Yai Yusuf Mansur, caleg Perindo, Dapil Jakarta Timur, beliau nomor urut 1. Nah keripik pisang binaan Ustadz Yusuf Mansur. Nah contoh seperti ini. Jadi bisa buat kampanye ya, jadi pertemuan, bisa buat foto, buat TikTok gitu kan. Dan yang paling penting adalah ini salah satu caleg yang konkret membantu UMKM. Jadi kami ini ada banyak UMKM yang ada di bawah naungan Bidadari, kebetulan istri saya ini kan owner Awan Bidadari. Nah ini contoh Gerindra dari Bandung, Kang Gumilar, ini juragan obat-obatan waktu Covid, dia nyalek nomor urut 7. Jadi ada keterangannya juga. Jadi caleg-caleg biar efektif dan mencerdaskan serta membantu UMKM, ya silakan, tidak harus pesan ke saya, bisa pesan di daerahnya masing-masing boleh, silakan aja. Ya, gitu. Nah, contohnya ini. Untuk sampai saat ini udah kebanjiran berapa? Waduh, alhamdulillah kalau keripik sudah 9.000 ya. Sampai UMKM saya namanya Bu Ayu itu nangis. Karena biasanya dia jualan keripik dulu Mbak, mereknya dia, ditaruhlah di swalayan. Naruh 50 misalnya. 1 bulan baru dibayar yang laku. Begitu datang sudah ndongo berhari-hari, ngambil untuk kehidupan lakunya 7, 12 paling banyak itu 12. Coba bayangkan, itu dulu. Begitu ketemu saya dan istri saya yang juga owner Awan Bidadari, alhamdulillah kami punya ide-ide kreatif. Artis-artis Roy Martin kemarin juga pesen, ada Endin juga, Bang Duian, terus PJSI Persatuan Janda Seluruh Indonesia, ada Brigjen Siswandi juga, sosialisasi anti narkoba pakai produk ini. Sudah 13.000 deh selama 1 bulan ya. Aduh. Kalau partai kan jumlahnya kan ada hampir 17 lebih ya. Selama ini yang mendominasi adalah PDIP sama Gerindra yang banyak pesen. Kemarin Golkar itu Maijen Estuhari juga pesen 1.000. Jadi ya ini jadi bisa menggantikan ketika caleg sakit, istri bisa bawa ini kan itu kan. Bawa ini dikasihkan ke temannya itu. Ya Mbak Levi ya. Wis pokoknya ndang pesen. Caleg-caleg kalau ingin jadi pesen aja deh keripik pisang ke nomor ini ya, keripik pisang Bidadari ke nomor ini.
Nah, nomornya siapa? Nah, nanti ada dicatat di nomor ini. Saya kira itu ya Mbak Levi ya. Makasih loh ya wawancaranya yang dadakan ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.